Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Agustin. Eh, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bantuan hukum. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan, Buyung sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya-kaya. Menurut Frans Hendra Winarta, bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin dan memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Konsep bantuan hukum ada 3 macam, yaitu yang pertama, konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat miskin secara individual. Yang kedua, konsep bantuan hukum struktural adalah pelayanan hukum bagi masyarakat miskin, baik perkotaan maupun perdesaan, diprakarsai oleh lembaga atau organisasi bantuan hukum yang di dalamnya beranggotakan mahasiswa hukum atau paralegal, sarjana hukum, serta masyarakat yang peduli terhadap bantuan hukum. Yang ketiga, konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum bagi seluruh rakyat warga negara Indonesia dalam kerangka untuk menyadarkan bahwa setiap warga negara merupakan subjek hukum yang harus tahu atau sadar hukum. Keberadaan bantuan hukum konstitusional ini diperuntukkan tidak hanya bagi masyarakat miskin, melainkan pula bagi masyarakat tidak mampu, dengan tujuan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ruang lingkup bantuan hukum. Ruang lingkup bantuan hukum setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah lembaga bantuan hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diantaranya adalah: yang pertama, keputusan hukum administrasi negara; yang kedua, perkara hukum publik atau pidana; yang ketiga, perkara hukum privat atau perdata; dan yang keempat, hukum acara maupun hukum internasional. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan: yang pertama, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Yang kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Yang ketiga, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima. Jenis-jenis bantuan hukum ada 5, yaitu: yang pertama, bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, bantuan hukum diagnostik. Ya, di sini bantuan hukum dilaksanakan dengan cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum. Yang ketiga, bantuan hukum pengendalian konflik. Bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, bantuan hukum pembentukan hukum. Bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memancing jurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar. Yang kelima, bantuan hukum pembaruan hukum, merupakan bantuan hukum yang usahanya lebih ditujukan mengadakan pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentukan undang-undang.
Dasar pemberian bantuan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat 1 tentang organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Yang kedua, pasal 37. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 56. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pasal 237. Yang keempat, Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 01 UM 08.10 tahun 1996. Yang kelima, Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1999. Pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.